Diawali saat seorang wali kota bernama Choyang yang datang ke sebuah desa untuk menghadiri pemakaman seorang penduduk yang juga temannya bernama Taisu. Wali kota yang akan mencalonkan menjadi gubernur tersebut terlihat akrab dan berbaur dengan warga. Terlihat sang istri almarhum bernama Hwaja melamun sambil bersenandung. Dan dia ditegur oleh adik iparnya yang mempertanyakan anak sulungnya yang berada di Seoul tidak hadir saat ayahnya meninggal. Wajah yang tiba-tiba tidak terima perkataan dari adik iparnya langsung mengamuk. Dan terlihat kekacauan mulai terjadi di sana. Beberapa warga termasuk wali kota muntah-muntah karena keracunan setelah meminum arak beras yang ternyata telah bercampur pestisida. Hingga mengakibatkan korban meninggal dan dirawat termasuk sang wali kota. Sementara itu, Jeong In adalah seorang pengacara handal yang merupakan lulusan hukum Universitas Seoul dan bekerja di firma hukum besar di Seoul. Dia pun mendapatkan ujian dari atasannya atas hasil kerjanya. Saat itu juga dia mendapati berita yang disiarkan di televisi tentang kasus yang ternyata berasal dari kampung halamannya. Ibunya didakwa sebagai tersangka pembunuhan. Karena berbagai bukti yang tak langsung, Jeon In pun langsung pamit pergi. Jeong In lalu menghubungi detektif untuk menyelidiki kasus ibunya. Detektif pun menyanggupinya. Sudah bertahun-tahun sejak Jeong In pergi dari rumah karena mendapatkan kekerasan fisik dari sang ayah, serta keinginan melanjutkan sekolah yang tak direstui oleh sang ayah. Sehingga Jeong In yang mencoba mengakhiri hidup diselamatkan oleh ibunya. Saat kondisinya membaik, Jeong In pun pergi kabur dari rumah. Sejak saat itu, dia tidak mengetahui kondisi keluarganya sama sekali. Jeong In yang menjenguk ibunya di penjara, namun wajah tidak mengingat sosok dari Jeong In sama sekali. Bahkan kejadian di pemakaman yang baru-baru terjadi pun, wajah tidak mengingatnya. Dia hanya mengkhawatirkan kondisi dari Jungsu, anak bungsunya. Ternyata wajah menderita demensia. Jeong In lalu pergi ke rumahnya di desa, di mana di sana sedang dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian. Dia pun mendapati adiknya Jungsu yang hendak dipukul oleh salah satu anggota polisi karena mengacaukan olah TKP. Jeong In hadir di sidang pertama kasus ini, namun ia mendapati pengacara Huaja tidak bekerja dengan baik dalam membela sang ibu. Padahal bukti yang digunakan jaksa tidak kuat. Di parkiran, dia yang bertemu dengan Bibi, Jungsu, dan pengacara ibunya hanya karena sedikit perdebatan. Akhirnya sang pengacara berhenti menjadi pengacara ibunya. Bibinya yang mengetahui hal itu langsung marah dan berhenti akan ikut campur urusan ibunya. Jongin pun kemudian menjadi pengacara ibunya dan hidup bersama Jungsu, sang adik. Dengan sepenuh hati, Jongin menyelidiki masalah yang sebenarnya terjadi dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk membuktikan sang ibu yang dia yakini tidak bersalah. Jongin menemui beberapa warga meskipun perlakuan kasar yang didapatnya, dia tetap menyelidiki kasus dari ibunya. Jongin pun menemui pamannya yang bernama Sanggu, di mana pamannya menasihatinya bahwa Jongin tidak boleh membenci ibunya karena ibunya adalah wanita yang amat menyedihkan. Saat hendak pulang, dia mendapati seseorang menyusup ke rumahnya di desa. Jeong-in yang bertemu detektif diberi sebuah flashdisk yang berisi foto saksi bertemu dengan detektif dan jaksa. Saat persidangan kedua, Jeong-in yang menaruh curiga pada penyelidikan yang direncanakan karena terlihat ketidakkonsistenan pada foto yang dikirimkan oleh jaksa dan membeberkan foto pertemuan yang didapatkan sang detektif. Jeong-in pun lalu meminta penahanan cabut karena kondisi terdakwa yang menderita demensia. Hal itu dimaksud untuk menguak kebenaran kasus. Maka perawatan sangat dibutuhkan, ujarnya. Wali kota Choi yang mendengar hal itu langsung tidak mau tahu. Yang dia mau wajah jangan sampai dibebaskan. Di rumah sakit, wajah mendapatkan perawatan dari dokter. Namun tiba-tiba Jeongin kehilangan wajah yang kabur dan ditemukan di pinggir waduk. Wajah pun kembali ditahan atas perintah dari pengadilan. Jeongin yang saat itu hanya bisa pasrah. Dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Wang Yun, yang sekarang menjadi seorang polisi. Wang Yun memperlihatkan CCTV 3 bulan lalu saat dia berjaga. Wajah datang dengan basah kuyup ke kantor kepolisian dan memberitahu bahwa ayah Jeong In, wali kota Cho, dan teman-temannya terlibat pembunuhan. Saat Wang Yun menenangkan wajah dan menyuruhnya pergi, dia malah pergi ke waduk seperti tadi. Wang Yun mengatakan bahwa selain keributan kasino, kasus ibunya Jeong In ini juga kasus yang besar di desanya. Jeong In pun diberitahu bahwa sedang dibangun kasino di pegunungan belakang desa. Yongin langsung melihat kondisi gedung kasino yang tengah dibangun dari kejauhan.
Di rumah sakit, mantan pengacara Huaja yang ternyata pengacara wali kota Cho diminta oleh wali kota Cho untuk mencairkan dana hasil dari proyek kasino. Karena dananya akan digunakan untuk kampanye. Saat itu Kepala Jaksa Sin datang memberi kabar gembira bagi wali kota Cho karena Huaja telah ditahan kembali. Jeongin yang menghubungi bibinya ingin mengetahui orang yang merekomendasikan mantan pengacara ibunya. Namun bibinya yang tidak tahu entah bagaimana sampai memilih pengacara itu. Jeongin pun langsung bertanya kepada sang mantan pengacara, menghubungkan dengan kasino yang sedang dibangun. Mantan pengacara yang so sibuk tidak menjawab semua itu dan akhirnya Jeongin pun pamit pergi. Mantan pengacara lalu melaporkan kecurigaan Jeongin mengenai kasino kepada wali kota Cho, namun meyakinkan juga bahwa tidak perlu khawatir atas hal itu. Jong-in yang datang kembali karena ponselnya yang ternyata merekam pembicaraan mantan pengacara. Dia pun pamit kembali pada sang mantan pengacara. Malam hari Jong-in pergi ke rumahnya di desa, dia mendapati penyusup. Namun penyusup itu berhasil kabur, tapi meninggalkan pemantik api. Jong-in melaporkan penyusup tersebut dengan memberikan bukti pemantik api. Tapi malah tidak direspon baik oleh polisi. Dia pun dibantu oleh Wang Yun untuk menyelidiki penyusup tersebut. Jong-in menghadiri prosesi pemakaman Pak Bang yang merupakan korban kasus arak berpestisida yang merupakan kasus ibunya saat ini. Jong-in yang menemui pihak keluarga meninggalkan Jungsu yang sendirian hendak memotret makanan. Datanglah kepala jaksa Sin yang mengelabui Jungsu yang polos dan meminjam ponselnya, lalu mengambil data yang ada di dalam ponsel tersebut. Jaksa Sin yang kaget melihat Jong-in langsung memperkenalkan diri kepada Jong-in. Dia pun segera pamit pergi. Saat hendak pulang, Jeongin diganggu sekelompok preman berjas. Jungsu yang melihat hal tersebut membela kakaknya dan mencoba melindunginya, namun Jungsu yang malang malah dipukuli. Sidang pun berlanjut saat Kepala Jaksa Sin membeberkan foto yang didapatnya di mana dijelaskan bahwa mendiang Taesu sengaja ditiadakan oleh Hwaja. Dan begitu juga saat pemakaman berlangsung di mana Hwaja sengaja mencoba untuk membunuh orang yang mengasingkan mereka. Kepala Jaksa Sin pun meminta agar Jungsu menjadi saksi karena foto-foto yang dibeberkan didapat dari Jungsu yang tinggal bersama terdakwa selama 20 tahun lamanya. Namun Jeongin menolak karena Jungsu menjadi saksi dia menderita autisme yang berat. Namun Kepala Jaksa Sin beralibi Jungsu merupakan saksi penting di mana di masa lalu pun pengidap autisme bisa dijadikan seorang saksi. Di kediaman, Jae-in pun mempersiapkan Jungsu sebagai saksi. Jungsu yang polos hanya menurut, namun mempertanyakan kebenaran penyebab dirinya menjadi begini. Apakah karena Jeong-in? Seperti yang ayahnya selalu bilang, Jeong-in pun hanya terdiam dan teringat masa lalunya. Persidangan selanjutnya berlangsung di mana diperlihatkan video CCTV keamanan saat Jungsu menuangkan arak beras. Kepala Jaksa Sin pun mempertanyakan hal itu. Jungsu yang polos menjawab iya dan tidak tahu. Karena tertekan, dia pun memanggil ibunya. Wajah sontak berteriak mengakui bahwa dia pelakunya, lalu tiba-tiba pingsan. Wajah lalu dibawa ambulans dan Jungsu yang ditangkap karena mengakui kejahatan. Jeong-in yang diingatkan oleh Jaksa Sin bahwa membuktikan tidak bersalah yang jelas seorang pembunuh itu tidaklah mudah. Jeong-in pun langsung membuat pernyataan bahwa dia akan membuktikan bahwa ibunya tidak bersalah. Jeong-in lalu mencari beberapa fakta untuk mengungkap kebenaran. Semakin dalam ia menggali fakta, ternyata masalah yang ia hadapi tidaklah sederhana. Wang Yun yang seorang polisi telah menangkap penyusup rumah Jeong-in di desa. Namun saat Jeong-in berada di kepolisian, Kepala Jaksa Sin langsung mengambil alih kasus penyusup tersebut. Berdalih kasus penyusup terjadi di rumah terdakwa selama persidangan, maka kasus dialihkan ke kejaksaan. Penyusup tersebut dibawa oleh Jaksa Sin. Namun saat dipantau oleh Jeong-in dan Wang Yun, ternyata penyusup tersebut malah dibebaskan. Penyusup itu diantar oleh sebuah mobil. Saat penyusup itu keluar dan menaiki bis, Wang Yun mengikutinya. Sementara Jeongin mengikuti mobil yang mengantar sang penyusup. Mobil yang diikuti oleh Jeongin berhenti di sebuah gudang. Saat supir mobil tersebut keluar, Jeongin langsung memeriksa mobil di mana menemukan berkas berupa peta. Dia pun ke rumahnya di desa saat memeriksa foto ayahnya dan sahabat-sahabat ayahnya, foto pernikahan orang tuanya terinjak. Dan dia menemukan foto yang telah dirobek, juga berserakan. Jeong-in menemukan ponsel model lama yang telah rusak. Dia lalu mencoba mereparasi ponsel tersebut. Dan di kediamannya, Jeong-in menyatukan foto yang dia temukan tadi, di mana itu merupakan foto pernikahan ibunya dengan Chun-woo. Dia lantas menemui teman ayahnya yang masih dirawat di rumah sakit.
Teman ayahnya pun menceritakan bahwa Chunwoo yang merupakan anak dari bos tambang ditenggelamkan oleh Taesu, wali kota Cho, dan yang lainnya. Sehingga Taesu bisa menjadi direktur tambang dan menikahi Hwaja. Saat Jeong In di dalam mobil akan menghampiri Wang Yun, Jeong In pun hampir mengalami kecelakaan. Jeong In berhasil selamat dihampiri oleh Wang Yun yang memberitahunya bahwa dia mengambil peta konstruksi dari penyusup itu. Jong In meminta Wang Yun untuk memeriksa CCTV dan truk yang mencoba menabraknya. Jong In lalu bergegas memeriksa peta konstruksi itu. Ia juga ke rumah sakit meminta wali kota Cho agar bersedia menjadi sebagai saksi. Namun wali kota Cho jelas menolak hal itu. Wang Yun lalu menemui Jong In dan memberitahu truk yang menabrak mobil Jong In adalah milik konstruksi Tuan Bang, yang tak lain adalah teman wali kota Cho. Jeongin langsung menemui pamannya Sanggu dan pamannya bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan. Sanggu menjelaskan bagaimana Taesu yang dijauhi oleh seluruh penduduk desa karena Taesu membeli tanah dari uang penduduk desa. Yang dilansir ahli geologi ditemukan emas di tanah tersebut. Namun hal itu omong kosong belaka. Setelah penipuan penggalian emas, Taesu pun dikhianati oleh teman-temannya. Termasuk wali kota Cho yang menggantikannya berkampanye saat itu. Rezi pun terlihat mengatakan akan membunuh teman-temannya, termasuk wali kota Cho dengan pestisida. Setelah mendengar penjelasan Sanggu, Jeongin meminta dihadirkan wali kota Cho sebagai saksi karena beliau salah satu orang yang selamat dalam kasus ini. Di hari yang berbeda, wali kota Cho menjadi saksi dalam persidangan. Namun saat diberi pertanyaan yang memojokkannya, dia pun berteriak. Saksi pun berganti dengan sidang tertutup, di mana dia adalah penyusup yang diperintahkan Tuan Bang atas perintah wali kota Cho untuk mengambil peta konstruksi di rumah almarhum Taisu. Jeong In lalu mengambil ponsel yang berhasil diperbaiki. Ia mendapatkan fakta bahwa ibunya ternyata telah lama meracuni ayahnya yang mengakibatkan kesehatannya terus menurun. Masalah yang bersumber pada kisah masa lalu berangsur menemui titik terang. Berbagai fakta tak terduga pun terungkap. Namun jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Karena kasus ini melibatkan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga koneksi. Suatu hari saat Jeong In merasa tak tahu harus berbuat apa lagi untuk membela ibunya, sang ibu sejenak mendapatkan ingatannya dan bercerita kepada Jeong In bahwa Taesu dan teman-temannya serta wali kota Chu pernah terlibat membunuh seseorang, yaitu Chunwoo. Sejak kematian Chunwoo, wajah mulai depresi dan menyimpan dendam karena dia begitu terpukul kehilangan suaminya di tengah kondisi dirinya yang sedang mengandung. Ia pernah berniat bunuh diri namun ditolong oleh Taesu dan akhirnya hidup bersama dengan orang yang membunuh suaminya ini. Chunwoo yang mereka bunuh di masa lalu adalah merupakan ayah kandung dari Jeong In. Dan orang yang mencampurkan pestisida ke dalam arak beras adalah wajah. Dalam momen mengharukan ini, Jeong In tidak dapat menahan air matanya. Sang ibu perlahan juga mengingat Jeong In adalah putrinya. Jeong In begitu tidak menduga fakta yang terjadi. Persidangan berikutnya, Jeong In mengungkap fakta lain dari masa lalu dan menyimpulkan bahwa orang yang mencampur pestisida dalam arak beras adalah Taesu sebelum ia meninggal karena dendam. Berbagai fakta masa lalu tentang keterlibatan sang wali kota juga terungkap di persidangan. Putusan terakhir pengadilan akhirnya membebaskan Hwaja dari dakwaan. Jeong In mengajak ibunya pergi ke waduk dan membuang ponsel jadul yang telah direparasi. Dia pun menemani ibunya untuk duduk santai di tepi waduk dan hal itu terekam dalam ponsel Junsu yang menjadi akhir dari drama Innocent. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton dari awal sampai drama ini berakhir. Jangan lupa untuk subscribe dan Cici pamit dulu. Bye-bye.